Yes, terima kasih. Dan teman-teman, sekarang kita kembali ke Grid Garage untuk ngebahas seputar info otomotif ringan. Oke, dan kali ini suasana sedikit berbeda nih, Bowie. Apa tuh? Karena kita sedang berada di Pamulang Equestrian Center ya. Ya. Dan di belakang kita ini udah ada sebuah mobil camper van. Ini spesial nih, Ri. Spesial banget ya. Karena customize. Customize. Dan ini juga perwakilan dari komunitas Indonesia Motorhome. Jadi kita sedang berada di tempat dan mobil yang keren. Ya. Gitu, teman-teman. Kita akan ngebahas seputar cara mencuci mobil. Karena ternyata kesannya simple. Ya, tapi betul. ada cara yang baik dan benar untuk bisa dapat hasil yang lebih maksimal. Ya. Gitu. Dan kalau ditanya kapan sih waktu yang tepat untuk mencuci sendiri mobil kita? Oh, nyuci sendiri? Iya. Mobil sendiri, bukan mobil sendiri. orang lain. Iya. Oke. Dan kita tanya aja kali ya. Pada tahu nggak ya? Iya, Ya, guys? benar-benar. Ini dia. Di sore, soalnya kalau sore kan kita udah kegiatan ya dari pagi sampai sore, jadi ya itu waktu yang tepat. Cuci mobil. Biasanya setelah maghrib sih aku. Iya, karena pagi-pagi seger aja kan gitu. Mobilnya segar gitu, masih kilat lah. Tapi saya sebelumnya jarang nyuci mobil di rumah sih karena sayanya males gitu. Terus tempat space-nya juga kecil kan. Jadi kayak biasanya saya masukin ke tempat cuci mobil kayak gitu. Biasanya saya sih Sabtu pagi biasanya gitu. Kenapa tuh? Supaya sekalian bisa saya langsung pakai kayak gitu. Haris. Ternyata ya. Nggak salah juga Nggak sih. salah juga. Bener bahwa banyak mungkin termasuk teman-teman yang lagi nonton, Riz, mendingan cuci di tukang Cuci mobil, Iya. ya. Tapi kalau misalnya skenario-nya adalah mau cuci mobil sendiri nih, kalau teman-teman ada waktu dan memilih gitu ya antara pagi, siang, malam, yang paling adem sebenarnya di pagi dan malam, Riz. Oke. Gitu. Dan kita menghindari siang yang itu pun juga bukannya tanpa alasan. Kenapa, Riz? Ya, jadi karena memang kalau di siang hari itu kan ada matahari langsung ya, Yap. terpaan sinar matahari langsung, yang bikin biasanya kalau mobil habis kita siram, udah gitu kita kasih sabun, Ya. itu cepet kering tuh. Iya. Yang efeknya adalah bikin water sport di bodi ataupun di kaca. Betul, jadi oksidasi itu yang membuat munculnya water spot, teman-teman, Ya. sehingga itu berbahaya Ya, buat penampilan. betul. Gitu. Jadi kalau ditanya mana yang ideal untuk mencuci mobil, sebaiknya hindari siang. Tapi Ya, sekali lagi, tapi kalau teman-teman mencucinya itu di tempat yang tertutup, Ya, yang ada di kanopinya garasi, ya. ada kanopinya misalnya, atau di garasi misalnya, nggak ada masalah. Jadi kapanpun Ya. lebih fleksibel waktunya. Betul. Gitu. Oke, di pembahasan yang kedua kita masih seputar mobil nih, lebih tepatnya untuk mencuci mobil nih. Ya. Idealnya memang kalau kita cuci mobil itu biasanya kan pakai air dibarengi dengan shampoo mobil gitu ya, Betul. khusus mobil. Tapi kita pengen tahu nih ke teman-teman nih, biasanya kalau lagi cuci mobil itu pakai apa sih? Kok Gitu kita ya. menduga ada jawaban-jawaban yang akan unik gitu. Itu dia. Kita lihat Coba. sekarang. Sabun colek ya? Ya biasanya sabun yang murah gak sih? Itu sih. Sabun bayi. Kenapa kalau sabun bayi? Soalnya di bayi aja halus banget. Gimana buat mobil? Sabun ya biasa aja sih, sabun kayak sabun cuci mobil kayak biasanya. Ya, ada yang pakai sampo mobil, Ya. tapi ada juga yang nggak pakai sampo mobil. Itu Tadi dia. ada yang jawab pakai sabun pencuci piring malah. Iya, betul. Ada yang juga pakai sampo bayi bahkan. Sampo deh. bayi. Kalau ditanya boleh apa enggak ya boleh. Itu nggak melanggar hukum. Betul. Tapi sebenarnya itu nggak ideal, teman-teman, karena secara pH itu nggak bagus buat Iya. cat mobil maupun perdisnya. Dan itu secara jangka panjang bisa membuat cat malah kusam. Iya ya, bodi mobil tampak kusam gitu ya, sehingga memang tampilan mobil jadi nggak enak dilihat gitu kan. Iya, dan kalau konteksnya adalah menggunakan sabun yang buat bayi, ya malah lebih mahal sabun bayi daripada kebanyakan sampo mobil yang ada di pasaran saat ini. Betul, mungkin kalau dari pH-nya untuk bayi biasanya kan bagus gitu ya. Buat mobil pun mungkin ya akan bagus. Cuman harganya mendingan beli sabun mobil, ya nggak sih? Gitu. Jadi intinya yang paling oke adalah air dan sampo mobil. Dan sekarang kita akan memberikan tips ringan soal gimana caranya mencuci mobil supaya lebih optimal, Yoi. supaya lebih kinclong.
Yang pertama teman-teman itu adalah kita bersihin yang bagian paling kotor dulu dan itu jelas bagian bawah lah ya. Biasanya roda gitu roda, terus over fender gitu, kolong-kolong. Lalu kemudian kita membasahi dulu kayak membilas gitu, Riz. Iya. Membasahi dulu semua bodinya dan kita mulai mengusap di bagian yang paling atas, atap. Oke. Gitu. Lalu setelah itu juga kita turun lagi tuh dari atap, turun ke bagian kaca misalnya ya, habis itu ke bagian spion, lalu ke bagian bodi. Jadi memang urutannya dari atas ke bawah. Jadi harapannya supaya kotoran dari sponsnya itu misalnya nggak ke bawah ke atas gitu kan. Ya, betul. Jadi urutannya dari atas ke bawah. Dan ketika kita membilasnya, pastikan semua sabun yang ada di bodi, di semua bagian komponen itu nggak ada tersisa. Betul banget. Supaya nggak meninggalkan jejak yang nantinya malah kelihatan dan bikin kusam. Ya. Gitu. Dan pengeringannya teman-teman, kalau bisa pakai lap kamois, Riz. Jadi ada 2 tahap dulu ya, pakai lap kamois dulu, tapi ada selanjutnya nggak tuh? Dan finalnya itu kita finishing dengan microfiber. Oke, jadi benar-benar kering gitu ya. Kerikil-kerikil yang tersisa tuh bisa ditangkap microfiber tanpa potensi membaret bodi mobil, Riz. Oke. Gitu. Jadi supaya hasilnya lebih optimal, tahapannya pun juga mesti benar dari awal. Betul. Gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengulas soal safety driving nih, Bowie, terutama soal ban. Jadi di ban itu ada indikator khusus ya di bagian setwallnya, namanya TWI. Sebetulnya TWI apa sih? TWI singkatannya adalah Tread Wear Indicator. Jadi indikator keausan ban, penggunaan ban gitu ya. Dan indikator TWI yang bentuknya segitiga tuh yang di setwall itu terkoneksi dengan gundukan yang ada di tapak ban, Riz. Dan kalau ban sudah menyentuh gundukan itu, berarti sudah aus. Dan udah saatnya diganti berarti. Betul banget, karena memang ini terkait dengan keselamatan, Boy. Dengan ban yang tipis, gripnya jadi nggak maksimal. Mau belok atau misalnya mengerem, itu jadi nggak maksimal. Dan itu cenderung bisa, untuk kecelakaan ya, jadi bisa kecelakaan. Betul, berbahaya teman-teman. Nggak hanya soal manuver mobil yang keganggu, tapi bahkan bisa menyebabkan insiden. Gitu. Jadi teman-teman kalau sudah mencapai indikator itu, ya sebaiknya diganti. Oke teman-teman, itu dia informasi ringan seputar dunia otomotif. Dan sampai jumpa di Grid Garage berikutnya. Terima kasih.